Seperti saat pergi ke New York pada tahun 1978, Imelda menghabiskan 1,43 juta dolar untuk membeli perhiasan merek Bulgari. Oke, mungkin Imelda kalau masih muda nih, sekarang jadi bestinya Lisa ini. Halo, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat walafiat. Balik lagi nih bareng aku ngebahas topik-topik seputar dunia, seputar apapun itu. Di video kali ini aku mau ngebahas Imelda Marcos, sosialita hedon yang berkedok politisi. Ibu negara Filipina ini mempunyai gaya hidup yang mewah, glamor, dan fantastis. Padahal saat itu Filipina termasuk negara miskin. Oke, sebelum kita ngomongin kehedonan-kehedonan Imelda, kita kenalan dulu sama Imelda Marcos. Imelda lahir pada 2 Juli 1929 di Manila dari klan Romualdez, salah satu klan tersohor di Filipina. Klan ini banyak berisi orang-orang kaya dan banyak yang punya kedudukan penting di pemerintahan. Ayah Imelda, Vincent Orestes Romualdez, adalah seorang pengacara sukses di Manila, sedangkan ibunya bernama Remedios Romualdez. Sayangnya, ibu Imelda meninggal saat Imelda berusia 8 tahun. Di saat yang hampir bersamaan, karir ayahnya merosot dan mengalami kebangkrutan. Hal ini membuat kehidupan finansial keluarga Imelda itu berantakan. Wow. Akhirnya Imelda dan ayahnya pindah ke kota kecil dan terpaksa Imelda dititipkan ke saudaranya yang lebih kaya supaya Imelda bisa bersekolah. Dikutip dari Untold Story of Imelda tahun 1969, di situ diceritakan bahwa saat Imelda itu dititipkan di tempat saudaranya, Imelda tidak diperlakukan dengan baik. Ibaratnya status Imelda di situ satu level di atas pembantu, tapi tidak diakui sebagai keluarga. Wow, hal ini yang membuat Imelda bertekad dan berambisi untuk menjadi terkenal, kaya raya, dan hidup mewah. Nah, karena Imelda ini sadar bahwa dirinya itu cantik, setelah lulus sekolah, Imelda mengikuti ajang kecantikan. Nah, dengan modal kecantikannya, akhirnya Imelda memenangkan ajang tersebut. Imelda mendapatkan sorotan publik dari Filipina. Banyak politisi yang juga melirik Imelda, salah satunya yaitu Ferdinand Marcos. Pada tahun 1954 di bulan April, Imelda bertemu dengan Ferdinand Marcos, politisi muda yang sedang naik pamornya. Oke ini. Nah, menurut keterangan dari Britannica, hanya butuh waktu 11 hari setelah mereka bertemu, Ferdinand dan Imelda akhirnya memutuskan untuk menikah. He's super mind. The many guys that had courted me, I have never seen anybody was more in love with me than this guy. Tidak hanya Imelda yang diuntungkan karena menikahi Marcos. Pesona kecantikan Imelda yang pada saat itu menjadi ikon kecantikan dijadikan senjata kampanyenya Marcos. Nah, dikutip dari catatannya Navarro Pedrosa, Imelda mendatangi 1.200 desa di Filipina untuk agenda politik Marcos. Imelda di sana itu bernyanyi, menari, ya menghibur rakyat. Nah, oke, rakyat terhibur, masyarakat terhibur, dan akhirnya suara yang didapatkan Ferdinand naik.
Ferdinand Marcos juga mengakui bahwa peranan si Imelda ini juga sangat penting atas kemenangannya. Pada tahun 1965, akhirnya Ferdinand Marcos dilantik menjadi presiden. Dan Imelda Marcos resmi menjadi ibu negara. Banyak masyarakat Filipina yang mengidolakannya. Akhirnya Imelda hidup sesuai impiannya, guys. Dia kaya raya dan terkenal. Oke, setelah kita kenal sama Imelda, ayo kita bahas nih kehedonan Imelda setelah menjadi ibu negara. Dikutip dari Walmart, Imelda selalu menghabiskan jutaan dolar saat ia pergi ke luar negeri. Seperti saat pergi ke New York pada tahun 1978, Imelda menghabiskan 1,43 juta dolar untuk membeli perhiasan merek Bulgari. Oke, mungkin Imelda kalau masih muda nih, sekarang jadi bestinya Lisa ini. Imelda juga menghabiskan 1,15 juta dolar untuk membeli gelang perhiasan. Nah, dikutip dari Forex Police, total berlian emas Imelda itu mencapai 21 juta dolar atau sekitar 300 miliaran lah. Menurut catatan, Imelda pernah menghabiskan 7 juta US dollar hanya dalam waktu 90 hari. 90 hari, 3 bulan menghabiskan ratusan miliar. Imelda juga pernah membeli spray seharga 162 juta. Oke, kalian nih yang susah tidur, silahkan nih tidur dengan spray 160 juta. Imelda juga membeli satu set piring seharga 680 juta. Selain itu, serbet yang dipakai Imelda itu seharga 430 juta. What? Untuk kalian yang serbetnya masih pakai baju bekas emaknya, minggir dulu guys. Ini serbet ratusan juta melewat ini. Oh ya, Imelda selain suka membeli barang-barang mewah, perhiasan mewah, Imelda juga suka membeli lukisan dan karya seni buatan seniman legendaris. Selain hobi membeli perhiasan, Imelda juga hobi mengkoleksi sepatu. Saat Imelda dan keluarganya kabur ke Hawaii, Imelda meninggalkan ribuan sepatu dan tas di istana presiden. Oke, mungkin kalian bertanya nih, kenapa Imelda kabur ke Hawaii? Nanti kita bahas setelah kita ngebahas sepatu-sepatu Imelda. Polisi menemukan ribuan pasang sepatu ketika menggeledah istana Malacanang, yaitu sepatunya Imelda ini. Menurut keterangan media, ada sekitar 3.000 pasang sepatu. Oke nih. Nah, Imelda tuh menanggapi kejadian ini bukannya panik, tapi dia malah santai, bilang kayak gini. Polisi berharap menemukan tengkorak manusia. Namun yang ia temukan adalah ribuan sepatuku. Itu bagus, mereka menemukan keindahan, kata Imelda seperti itu. Imelda juga mengklaim bahwa dirinya adalah duta sepatu lokal. Dikutip dari ABC Australia, selama Imelda Marcos menjabat sebagai ibu negara, produsen sepatu di Marikina itu adalah kawasan produksi sepatu terbesar di Manila, diwajibkan memberi sepatu Imelda 10 pasang setiap minggunya. Ada rumor yang mengatakan bahwa sepatu tersebut diberikan secara gratis dan tidak dipakai sama Imelda. Minta gratis nggak dipakai, gimana nih Ibu Imelda? Karena pada faktanya Imelda selalu menggunakan sepatu merek Eropa dan Amerika setiap kali berkunjung ke luar negeri.
Dikutip dari National Geographic, koleksi sepatu Imelda ini menjadi simbol kemewahan yang berlebih-lebihan di negara Asia Tenggara. Karena pada saat itu banyak rakyat Filipina yang berjalan kaki tanpa alas kaki. Sepatu Imelda ini akhirnya diangkut dan dipajang di Museum Sepatu Marikina di Manila. Mungkin dari kalian yang lagi mau traveling ke Filipina, mau berkunjung berminat silahkan. Di Museum Sepatu Marikina ini memajang 800 sepatu Imelda dari berbagai merek. Tapi kebanyakan merek barat, yaitu merek Eropa dan Amerika. Seperti Givenchy, Chanel, Christian Dior, Charles Jourdan, dan Bali. Katanya duta sepatu lokal. Semua sepatu masih dalam kondisi yang bagus dan masih berkilau. Mungkin dari kalian bertanya-tanya nih, gimana cara Imelda memakai ribuan sepatu sepanjang hidupnya? Oke, hitung aja nih. Setahun ada 365 hari. Berarti Imelda harus berganti sepatu setiap hari dalam berapa tahun nih? Komen nih, berapa tahun Imelda harus berganti sepatu setiap hari? Era kepresidenan Ferdinand Marcos disebut-sebut menjadi era paling hedon sepanjang sejarah Filipina. Istana Malacanang dipenuhi dengan barang-barang mewah. Nah, ada nih suatu ketika Ibu Imelda Marcos ini melihat ke arah pantai dari istana dan dia melihat kalau pasir di istana itu kurang putih dan kurang berkilau. Nih, apa nih yang dilakukan Imelda? Imelda menyewa pesawat untuk mengangkut pasir putih dari Australia. Oke, sekarang kita bahas kenapa Ferdinand Marcos dan Imelda melarikan diri ke Hawaii. Di saat Imelda berada di atas awan, di atas pundi-pundi kekayaan, tanda-tanda kenikmatannya mau dicabut itu sudah mulai muncul. Pada tahun 1983, kekuasaan Ferdinand Marcos berada di ujung tombak. Diawali dengan penembakan Benigno Aquino. Ya, Benigno Aquino ini adalah lawan politik Marcos yang aktif menentang kediktatoran Marcos. Nah, si Benigno berniat untuk kembali ke Filipina setelah bertahun-tahun mengasingkan diri di Amerika Serikat. Tapi pada tanggal 21 Agustus 1983, Benigno Aquino ditembak mati pertama kali turun dari pesawat di Manila. Wow, peristiwa ini memicu demo besar-besaran di seluruh Filipina. Jutaan orang turun ke jalan untuk menurunkan atau menjatuhkan atau menggulingkan kediktatoran Ferdinand Marcos. Nah, pada saat itu Ferdinand langsung memerintahkan militer untuk menangani para demonstran. The hatred, the anger towards the Marcos regime had built up to such an extent people overcame their fears, started going out into the street. Tapi sayangnya perwira-perwira militer justru malah mendukung pendemonstrasi. Hingga pada akhirnya massa menyerbu istana Malacanang. Sehingga Ferdinand dan Imelda melarikan diri ke Hawaii. Wow. Oh ya, gerakan ini dinamakan Gerakan People Power di Filipina. And in such massive numbers that Marcos couldn't do a damn thing to stop it any longer. Dikutip dari The National News, Imelda dan Ferdinand Marcos mencuri kas negara sebanyak 10 miliar US dollar selama 21 kepemimpinannya. Nah, menurut keterangan dari Bea Cukai Amerika Serikat, ketika Imelda dan Ferdinand kabur ke Hawaii, mereka membawa
puluhan peti yang berisi baju mewah, uang tunai, dan perhiasan. Wow, setelah 3 tahun revolusi people power, akhirnya Ferdinand Marcos meninggal dunia di Honolulu, Hawaii. Jasadnya kemudian diawetkan dan dibawa pulang ke kampung halamannya di Desa Batak. Jasad Marcos dimasukkan ke peti kaca dan dijadikan tontonan masyarakat. Setelah 30 tahun diawetkan, pada tahun 2016, Presiden Rodrigo Duterte mengizinkan jasad Ferdinand untuk dimakamkan di Makam Pahlawan Manila. Namun keputusan ini tuh mendapat reaksi negatif dari masyarakat Filipina. Banyak masyarakat yang melakukan demo besar-besaran karena Ferdinand dianggap bukan pahlawan. Nah, pada akhirnya jasad Ferdinand tetap dimakamkan di Makam Pahlawan secara tertutup. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang positif, informasi baru sama untuk kalian. Kalau kalian punya perspektif yang berbeda, punya sumber yang lebih lengkap, lebih valid, kalian bisa komen di bawah. Oke, bye.